wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar ayah bunda hebat? Hari ini kita bertemu lagi di acara Bakmi, Berita Keluarga Nurul Ilmi. Episode Bakmi kali ini kita kedatangan narasumber hebat, yaitu Bapak SKDA BFM. Beliau merupakan Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Kinas Harapan atau Rumah Pintar. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Pagi. Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang mulia dan bulan yang sangat ditunggu kedatangannya oleh kaum muslim. Karena kedatangan bulan suci Ramadan hanya satu kali dalam satu tahun. Banyak hal yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, di antaranya bulan pengampunan dosa, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta kemuliaan lainnya. Sebelum kita membahas tema hari ini, Ulun ingin bernostalgia dulu nih Pak, boleh? Boleh, silakan. Jadi dulu waktu kecil kalau misalkan Ulun puasanya full, puasanya penuh, berarti dapat uang tambahan. Jadi kalau misalkan tidak sabar, kalau setengah hari sudah batal, berarti uang tambahannya hangus. Kalau Bapak sendiri ada kebiasaan menanamkan sabar kepada anak-anak pian? Ada. Ayah bunda penasaran dengan episode Bakmi kali ini? Langsung saja kita membahas tema hari ini, yaitu belajar sabar untuk meraih keberkahan di momen Ramadan yang dirindukan. Langsung saja Bapak. Siap. Menurut Bapak, apa definisi sabar saat berpuasa? Baik, sebelum kita membahas definisi sabar saat berpuasa, kita akan bahas dulu secara umum definisi sabar itu. Menurut kitab Sahih Tafsir Ibnu Katsir, ada 3 macam sabar. Yang pertama, sabar ketika meninggalkan berbagai hal yang diharamkan dan perbuatan dosa. Kemudian yang kedua, sabar ketika melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, dan sabar sejenis ini pahalanya lebih besar. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Hal ini pun wajib, seperti memohon ampunan dari berbagai perbuatan aib. Kemudian yang berikutnya, menurut Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kesabaran itu terdapat pada 2 pintu. Pintu yang pertama, yaitu sabar dalam menjalankan hal-hal yang dicintai Allah, walaupun itu terasa berat bagi jiwa raga kita. Kemudian, pintu yang kedua, sabar dalam menjauhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun sangat diinginkan oleh nafsu kita. Jadi, jika seseorang telah melakukan itu, maka ia termasuk orang-orang yang sabar. Kemudian, kita akan masuk bagaimana sabar ketika berpuasa. Sabar ketika berpuasa ada 3. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita saat melakukan ibadah mahbah. Contohnya, salat wajib. Kan bulan Ramadan tetap salat wajib, harus dikerjakan. Jangan sampai puasa letih nggak salat. Kemudian, sabar dalam salat tarawih dan witir. Ibadah-ibadah ini merupakan ibadah yang kita lakukan saat bulan puasa dan kita harus tetap sabar melakukannya. Sabar dalam ketaatan. Kemudian sabar yang kedua, sabar menahan hal yang Allah haramkan. Ketika sebelum bulan puasa kita boleh makan dan minum. Tapi saat berpuasa, kita diharapkan makan dan minum, maka kita tidak boleh makan dan minum dan kita harus sabar menahannya. Kemudian nafsu syahwat lainnya juga harus sabar menahannya. Nafsu-nafsu yang lain kan, seperti selain makan dan minum, ingin yang lainnya, yang mungkin kalau kita sebutkan banyak itu, juga harus sabar menahannya. Itu sabar dalam menahan diri terhadap apa yang Allah haramkan ketika berpuasa. Dan yang ketiga, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mengenakan.
Contoh, ketika kita berpuasa, misalnya harusnya kita hari itu dapat uang dari orang yang kita pinjamkan utang, nah, tapi hari itu orang tuh nggak bayar, padahal harusnya uang itu buat buka puasa. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, berarti itu hal yang tidak enak kan buat kita, dan kita tetap harus sabar. Jangan sampai ketika nggak ada uang yang diserahkan sama si yang utang kepada kita, kita marah-marah. Nah, itu ada 3 sabar yang kita lakukan ketika berpuasa. Tadi ada 3 sabar saat berpuasa, Iya. yaitu sabar dalam ketaatan, dalam hal yang dilarang, yang diharapkan maksudnya, Ya, dan sabar sabar ketika mendapatkan ketika takdir Allah yang tidak mengenakan. Nah, kira-kira apa ada contoh sabar saat berpuasa untuk anak kecil nih Pak? Karena nah, bagi anak kecil itu mungkin sulit untuk memahaminya. iya. Baik, kalau untuk anak-anak kan kebutuhan yang paling mendasar itu makan dan minum. Nah, jadi sabar yang kita tekankan bahwa mereka tidak boleh makan dan minum sejak terbit fajar sampai beduk maghrib. Nah, itu bagi anak yang berpuasa sehari penuh. Nah, jadi itu yang kita tekankan bahwa sabar tidak boleh makan dan minum dari waktu yang ditentukan tadi. Kemudian juga kalau misalnya yang lainnya mungkin bermain. Ketika bermain, anak sekarang kan anaknya generasi gadget. Nah, mereka mungkin melihat hal-hal di YouTube itu sesuatu yang tidak boleh, yang dilarang oleh Allah. Jadi kita harus kita beritahukan bahwa hal-hal yang dilarang itu seperti apa. Contoh, ada video-video atau iklan yang terlihat di situ ada yang perempuan atau laki-laki atau yang kelihatan auratnya, itu tidak boleh dilihat yang seperti itu, atau video-video yang mengandung kekerasan yang nantinya itu dapat berdampak negatif bagi jiwa anak. Nah, itu yang kita beritahukan buat anak-anak agar mereka bisa menghindari seperti itu. Nah, itu tadi sabar yang demikian. Itu buat anak-anak seperti itu. Mungkin masalah kebutuhan dasar dan bermainnya. Sabar saat berpuasa bagi anak kecil itu lebih sederhana ya Pak? Iya, lebih sederhana. Menahan tidak makan dan minum, dan juga Memilih permainan yang dilarang. Ya. Bagaimana tips agar anak berlatih puasa sejak dini? Oh iya, baik, untuk tips agar anak bisa berpuasa sejak dini, kita orang tua ini ada beberapa tips ya yang mungkin bisa dilakukan oleh orang tua di rumah. Yang pertama, kita ajarkan hikmah atau manfaat puasa, baik itu melalui cerita, lagu anak-anak, ataupun film yang disukai oleh anak-anak. Kan saya rasa saat ini banyak sekali lagu-lagu, film yang menceritakan tentang puasa, seperti kartun Ipin dan Upin, itu kan ada ceritanya tentang puasa. Itu bisa hikmah puasa dulu yang diajarkan, sehingga anak tahu apa manfaat dari puasa yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, bisa juga orang tua jangan memaksa untuk anak berpuasa penuh. Jadi misalnya anak mampunya puasa 2 jam dulu. Besoknya lagi ditingkatkan lagi sampai misalnya setengah hari, kemudian besoknya lagi, dan seterusnya baru misalnya sampai sehari penuh. Jadi jangan pernah dipaksakan untuk anak-anak puasa langsung seharian penuh. Itu nanti malah berakibat anak benci dengan syariat Islam. Kok susah kayak gini gitu. Padahal kan Allah sendiri belum membebankan buat mereka. Kemudian yang ketiga, bisa juga melatih anak puasa dari makanan tertentu. Nah, misalnya tadi lebih dulu sebelum berpuasa setengah hari penuh tadi, anak puasa dari makanan tertentu yang disukainya, misalnya coklat. Hari ini anak tidak makan coklat dulu. Nah, jadi itu juga melatih untuk puasa. Yang keempat, misalnya jangan lupa memberikan hadiah. Nah, memberikan hadiah ketika anak mampu berpuasa sehari penuh. Dan hadiahnya jangan ditunda. Misalnya nih, besok kalau sehari penuh hadiahnya ini. Pas anak selesai puasa sehari penuh,
hadiahnya nanti ketika lebaran, wah itu sudah kecewa anak. Jadi jangan ditunda hadiahnya kalau memang sudah janji gitu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, membuat makanan sahur atau berbuka dengan makanan yang spesial. Nah, misalnya apa yang disukai anak-anak, misalnya anak suka spaghetti misalnya. Enggak suka spaghetti misalnya. Kan beda anak-anak kesukaannya dengan kita. Maunya berbuka dengan sosis bakar misalnya. Atau apa aja yang dia sukai. Jadi diskusikan dulu dengan anak apa makanan yang dia sukai untuk berbuka dan sahurnya. Sehingga itu membuat anak senang melakukan puasa. Kemudian yang keenam, melibatkan anak dalam tradisi Ramadan. Misalnya tradisi Ramadan itu kan buka bersama, ajak anak ikut buka bersama, baik itu di langgar, di masjid, ataupun bersama dengan keluarga. Bisa juga malam tertentu, kan misalnya ada malam Lailatul Qadar. Biasanya orang kan memberikan hiasan di depan rumah, penerangan lebih terang dari biasanya. Itu ajak anak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Kemudian juga yang terakhir, yang ketujuh, bisa juga dengan mengajak anak membuat buku diari Ramadan. Kan di situ isinya cerita tentang bagaimana anak menjalani puasa Ramadan. Kalau nulis buku susah kan sekarang ada rekaman. Direkam aja, direkam. Ceritakan gimana suka dukanya ketika puasa. Itu akan membuat momen di mana memori anak itu akan teringat tentang apa yang dilakukannya ketika puasa, dan itu sesuatu yang menjadi hal-hal yang berharga buat anak. Dan itu nanti insya Allah nantinya membuat anak rindu lagi. Saya pengen lagi mengenang seperti apa puasa kemarin, pengen puasa, pengen bulan Ramadan lagi. Jadi ada 7 tipsnya tadi. Ternyata banyak sekali tips untuk anak berlatih puasa sejak dini ya Pak, sehingga anak-anak itu tidak kesulitan untuk berlatih puasa sejak kecil. Selanjutnya, manfaat apa saja yang didapatkan ketika anak terbiasa menjalankan ibadah puasa? Oke. Jadi manfaat yang pertama jelas sekali ketika anak rajin berpuasa atau mau berlatih berpuasa. Yang pertama, melatih sikap sabar. Tadi kan di awal sudah kita jelaskan bahwa ketika anak menahan makan dan minum, dia harus bersabar. Nah, jadi manfaat yang pertama sabar, dan sabar ini luar biasa, sifat yang sangat mulia sekali. Dalam sebuah ayat kan, innallaha ma'as sabirin, orang yang sabar itu Allah bersama orang yang sabar. Kalau bersama dengan Allah, berarti orang itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang mulia sekali. Kemudian manfaat berikutnya, tubuh akan sehat. Nah, bayangkan lambung kita adalah sebuah mesin yang setiap hari bekerja. Bahkan ketika tidur pun dia kerja. Tapi ketika berpuasa dia diistirahatkan. Berarti manfaat puasa, dia bisa mengistirahatkan kerja lambung kita sehingga itu menyehatkan tubuh kita. Kemudian manfaat yang ketiga, menumbuhkan rasa kasih sayang pada diri. Kenapa? Karena ketika berpuasa dia menahan lapar dan haus. Kita bisa membayangkan bahwa ada para saudara kita fakir miskin yang tidak bisa makan 3 kali sehari. Oh, gini rasanya. Jadi sehingga membuat anak memiliki rasa kasih sayang dan peduli pada orang lain, khususnya orang fakir dan miskin. Kemudian manfaat yang keempat, anak terlindung dari sifat keji. Karena saat berpuasa kita tadi menyampaikan bahwa tidak boleh melihat tontonan yang dilarang oleh agama. Kita juga menyampaikan tidak boleh berbohong saat berpuasa. Nah, sehingga anak terlindungi dari sifat keji itu. Dan kita berharap setelah berpuasa itu jadi kebiasaan, sehingga anak bisa muncul sifat-sifat mulianya dan tidak melakukan hal-hal yang keji. Kemudian yang kelima, membuat anak terbiasa berbagi. Nah, ketika berpuasa kita ajak anak-anak misalnya ikut buka puasa bersama. Ketika buka puasa bersama, hidangan yang dibagikan itu tidak bisa kan untuk satu orang saja, tapi untuk beberapa orang. Nah, jadi di situ anak tahu konsep berbagi, bahwa
ketika berpuasa, orang lain juga harus merasakan nikmatnya seperti dia. Dia bisa berbagi nikmat yang dia rasakan kepada orang lain. Dan yang terakhir, tentu ini tujuannya puasa. Bisa membuat anak bertakwa, yaitu secara garis besarnya melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dan ini insya Allah buah dari puasa kita. Itu manfaatnya. Luar biasa sekali manfaat ketika anak sudah terbiasa berpuasa. Dan salah satunya tadi menanamkan sikap sabar. Ya. Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Itu bagaimana menanamkan sikap sabar anak ketika sedang berpuasa? Baik, ketika anak sedang berpuasa, untuk menanamkan sikap sabarnya, tentu tadi kita harus yang pertama begini dulu. Orang tua punya mindset yang sama dulu. Sebenarnya anak itu penurut dengan orang tua. Tapi kadang-kadang bahasa yang dikeluarkan oleh orang tua itu membuat anak seolah-olah tidak menurut. Maksudnya seperti ini. Anak usia sampai 5 tahun itu berada dalam posisi otaknya trans. Dalam teorinya hipnosis, posisi trans ini anak lebih banyak menggunakan otak bawah sadar. Nah, ketika orang tua mengatakan hal-hal yang negatif, misalnya ketika berpuasa jangan berbohong ya, ketika berpuasa jangan makan dan minum ya. Nah, perintah seperti ini adalah perintah yang memuat kata-kata negatif. Sedangkan otak anak berada dalam posisi trans, yaitu dia berada lebih banyak menggunakan alam bawah sadarnya. Alam bawah sadar tidak menerima kata-kata negatif. Nah, jadi ketika meminta anak kalau berpuasa jangan makan dan minum di siang hari ya, maka itu hilang jangannya. Jadi seolah-olah kita menyuruh makan dan minum. Jadi sekali lagi, kalau ingin membuat anak sabar, berikan perintah yang positif. Tadi sekali lagi kuncinya anak itu berada dalam posisi trans. Jadi yang kadang-kadang yang perlu sabar tuh orang tuanya yang perlu sabar, membuat anak sabar. Karena sesungguhnya anak tuh penurut. Teorinya seperti itu. Wah, ternyata dalam menanamkan sikap sabar untuk anak itu terlebih PR-nya untuk orang tua, karena orang tua yang lebih sabar gitu ya, untuk melatih anaknya untuk sabar berpuasa ya Pak. Iya. Membahas tentang menanamkan sikap sabar saat berpuasa, apakah ada cerita Nabi terdahulu tentang menanamkan sikap sabar ini? Oh iya, kalau cerita Nabi terdahulu kan contoh salah satunya seperti ini. Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun, kemudian beliau sampai di depan Laut Merah. Nah, saat itu kan semua pasukannya atau teman-teman para sahabat Nabi Musa ini sudah hampir putus asa. Gimana nih? Pasukan Fir'aun sudah di belakang kita berada dekat sekali dengan mereka, dan di depan kita ada Laut Merah. Nah, terus gimana kita ini? Kemudian Nabi Musa dengan bertawakal, artinya tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengharapkan takdir baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar sampai akhirnya ada perintah, pukulkanlah tongkat itu ke Laut Merah. Ketika dipukulkan, Laut Merah terbelah, dan ternyata Nabi Musa bersama para pengikutnya bisa sampai ke seberang sana, dan Firaun tenggelam. Itu diperingati sebagai hari Asyura. Nah, ketika orang Yahudi memperingati itu sebagai hari Asyura, maka mereka berpuasa di 10 Muharram. Nah, itu pun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah dan belum ada perintah untuk puasa Ramadan, Rasulullah memerintahkan untuk puasa pada 10 Muharram, hari Asyura tadi. Nah, disitulah ketika saat itu perintah Rasulullah turun, beliau mengatakan bagi siapa yang hari ini berpuasa, silakan lanjutkan puasanya sampai berbuka puasa. Tapi bagi yang tidak berpuasa, silakan menahan makan dan minumnya sampai berbuka puasa. Jadi saking Rasulullah ingin bahwa umatnya puasa di hari Asyura itu, mereka diperintahkan untuk menahan
tidak makan dan minum agar seperti orang yang berpuasa. Nah, jadi itu juga salah satu untuk melatih kesabaran. Kemudian kalau kaitannya dengan anak-anak ada juga. Saat itu kan mereka juga setelah mendengar pengumuman itu, ini dalam hadis Bukhari dan Muslim, setelah kami mendengar pengumuman itu, kami berpuasa dan mengajak anak-anak kami untuk melakukan puasa. Kami juga mengajak mereka ke masjid dan memberikan mereka mainan dari kulit. Jika mereka menangis karena lapar, kami menyodorkan mainan sampai waktu berbuka puasa tiba. Nah, jadi sudah sejak dulu memang ada usaha untuk membuat anak-anak itu juga ikut berpuasa. Dan tentunya tadi sekali lagi itu memang melatih kesabaran umat-umat terdahulu. Dan puasa sudah ada sejak ada Nabi Musa, umat Yahudi, kemudian juga kita juga ada mengenal puasa Daud, puasa sehari buka sehari, puasa buka sehari, puasa buka sehari. Itu kan memang seperti yang dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, bahwa memang kewajiban berpuasa itu sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Jadi orang-orang terdahulu memang ada juga berpuasa. Ternyata kewajiban berpuasa ini sudah ada sejak Nabi terdahulu ya Bapak ya. Oke. Nabi Musa, Seperti Nabi Musa, Nabi Daud, ya sudah ada puasa itu. Cuma yang teristimewa tadi kan kita yang diberikan puasa di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan. Nah, itu. Dan sebaiknya tadi orang tua melatih anaknya untuk ikut berpuasa sejauh kemampuan anak tersebut. Orang tua juga dianjurkan agar tidak memaksa anaknya untuk berpuasa sehari penuh bila anak tidak sanggup. Karena kan sebenarnya anak-anak itu belum diwajibkan untuk berpuasa. Kapan waktu terbaik orang tua menerangkan kepada anak apa saja yang dirindukan ketika menghadapi bulan Ramadan? Iya, jadi untuk waktu terbaik sebaiknya ketika orang tua berdua dengan anak atau bersama-sama. Ini sebenarnya ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan kalau dari segi psikologi. Kalau dari segi psikologi, orang tua kalau mau ngobrol dengan anak-anak laki-laki itu sebaiknya sedang makan, ketika sedang makan. Nah, tapi kalau bagi anak perempuan bisa ketika duduk berduaan dengan mereka, kita cerita-cerita kembali bagaimana waktu tradisi bulan Ramadan gitu. Cerita tentang bagaimana waktu malam tarawih bersama, kemudian bagaimana ketika buka puasa bersama, atau hal-hal yang lain, makanan kesukaan ketika berbuka dan makan sahur. Dan yang asik lagi itu ketika menyambut Idul Fitri. Nah, mengantar zakat fitrah, kemudian pas waktu Hari Raya Idul Fitri itu pakai baju baru, mendekorasi rumah ketika mau menyambut Idul Fitri. Itu akan membuat hal-hal tersebut menjadi momen-momen yang dirindukan oleh anak untuk menyambut Ramadan. Jadi hal-hal yang demikian bisa kita komunikasikan dengan anak tadi, tapi ingat tadi untuk laki-laki dan perempuan beda komunikasinya. Kalau laki-laki pas lagi capek, datang habis main di luar atau habis main gadget, duduk itu nggak bisa diajak ngobrol sebenarnya. Biarkan dia dulu istirahat, ketika dia makan paling efektif itu. Kalau anak perempuan lebih gampang pas berduaan dengan mereka. Kalau masalah melatih puasanya juga ini perlu diperhatikan. Melatih puasanya sebaiknya dimulai pada usia 5 tahun. Atau dilihat sendiri kemampuan anak dulu. Kalau dia memang semangat puasa, usianya berapapun, kalau dia memang semangat, tapi yang jelas jangan sampai langsung 1 hari. Semampunya dia. Kapan, berapa jam pun atau berapa waktunya yang dia memang mampu, jangan dipaksakan. Contoh nih, misalnya nih, puasa dari pagi, pas jam 5. Pas jam 5 mau buka, itu jangan dilarang. Oke, silakan aja buka aja. Karena memang sampai segitu kemampuannya. Jadi membuat anak tidak jera berpuasa. Besok, wah, puasa lagi. Dan ingat dipuji. Kalau dia berhasil, wah hebat. Kalau zaman saya dulu, sampai jam sekian nggak bisa. Tapi Nanda bisa, wah ini hebat, bagus ini. Lebih hebat dari ayah dan ibu. Nah, dipuji dan kalau bisa dikasih hadiah gitu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa kita lakukan untuk melatih anak berpuasa. Menarik sekali pembahasan kita hari ini.
Dari pemaparan beliau bisa kita simpulkan bahwa sabar berpuasa untuk anak-anak yaitu menanamkan anak terbiasa tidak makan dan minum, dan juga membatasi permainan dan tontonan mereka. Sebagai orang tua, lebih baiknya kita melatih anak berpuasa sejak dini karena akan membiasakan mereka untuk berpuasa saat mereka akhir balik nanti. Untuk melatih anak berpuasa, orang tua harus melakukannya secara bertahap, sabar, dan memilah kata-kata positif untuk mensugesti anak, sehingga anak-anak terbiasa untuk berpuasa. Sebelum kita akhiri episode kali ini, apakah ada closing statement dari Bapak? Ya, baik. Saya rasa kepada saya pribadi, kemudian kita semua dan orang tua yang di rumah yang mungkin nonton saat ini, marilah sama-sama kita melatih anak kita berpuasa sejak dini, sehingga nantinya ketika sudah akil balik, anak sudah terbiasa melakukan ibadah puasa dan kita tidak lagi repot untuk menyuruh-nyuruhnya puasa. Sehingga mudah-mudahan dengan berpuasa ini, kita semua dan anak-anak kita mendapatkan buah dari berpuasa, yaitu menjadi orang yang takwa. Dan insya Allah, kalau mereka menjadi orang yang bertakwa, mereka akan menjadi kebanggaan kita dan bahkan bisa menjadi orang yang bermanfaat ketika kita meninggal. Karena doa anak yang saleh kan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk berbagi pembahasan di bakmi kali ini. Sama. Baiklah ayah bunda hebat, itulah pembahasan bakmi kita pada kali ini. Nantikan episode bakmi selanjutnya, tentunya dengan tema-tema menarik lainnya. Saya pamit undur diri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.